Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 SMK Negeri 1 Jember. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita membahas tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran kali ini dalam bersatu dalam keragaman dan demokrasi, ada beberapa peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Konsep pembelajaran yang pertama adalah ayat Al-Quran dan hadis tentang demokrasi, kemudian demokrasi dan syura, kemudian pandangan ulama tentang demokrasi. Yang pertama adalah ayat Al-Quran tentang demokrasi, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pengertian demokrasi. Secara bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Sedangkan menurut istilah demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun secara perwakilan. Dan banyak kita kenal bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Biasanya kita kenal dengan istilah seperti itu. Kemudian demokrasi juga dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak terfokus pada satu orang kepemimpinannya. Jadi dari definisi di atas bahwa demokrasi itu tidak terfokus pada satu orang dalam kepemimpinan itu. Semua orang berhak memberikan pendapat. Pengertian syura secara bahasa memiliki dua makna, yakni menampakkan dan memaparkan. Sedangkan secara istilah, ulama terdahulu telah memberikan definisi syura sebagai berikut. Yang pertama yakni Ar-Raghib Al-Asfahani. Syura adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi, syura adalah berkumpul untuk meminta pendapat dan peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dia miliki. Para pakar fikih kontemporer mendefinisikan syura yakni proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Jadi kesimpulannya,
bahwa surah hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan penuh kejujuran. Sedangkan demokrasi yaitu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, serta penolakan terhadap kekuasaan tiran dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus sebuah pemerintahan. Jadi materi hari ini tuh anak-anakku, tetap semangat ya. Dan kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.